Ya, jadi pertanyaan itu ada sekitar 10 kemarin. Dan saya kira pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab semua dan bagus sekali saya lihat di Google Classroom. Teman-teman menjawabnya secara lengkap gitu. Makanya mungkin sebentar ada satu dua yang akan saya tanyakan. Nah, hari ini bicara tentang penerapannya, tentang implementasinya. Tetapi sebelum ke implementasi, kita membahas sedikit tentang uh, bagaimana kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur ini kondisi baik secara ekonomi, baik secara infrastruktur, kemudian lingkungan dan sebagainya. Nah, ini uh, bahasan yang sebenarnya sudah kita bahas pada 2 hari yang lalu. Tetapi tidak mengapa kita review lagi supaya eh, masuk ke tahap berikutnya ada gambaran kita untuk nanti bayangan kita seperti apa gitu. Kan sempurna nanti pemahaman kita supaya keterkaitan ini ada. Nah, teman-teman, untuk kawasan barat kita tahu kan memang seperti yang disampaikan kemarin pada materi sebelumnya, bagaimana kondisi kawasan barat itu mendominasi terhadap eh, baik itu infrastruktur maupun ekonomi. Nah, dalam PDRB saja, wilayah PDRB itu bicara tentang regional ya. Kalau PDB bicara tentang nasional. Kalau PDB Indonesia sekarang sekitar 18.000 triliun. Jadi kalau PDB itu total penjualan ya, teman-teman mungkin sudah tahu. Total penjualan atau total nilai transaksi yang dihasilkan dari barang ataupun jasa. Nah, tahun ini, tahun 2022, BPS itu menyampaikan kurang lebih 18.000 triliun. Nah, dari 18.000 triliun itu, wilayah timur hanya menyumbang sekitar, ini coba lihat di sini, ada angkanya di bawah. Wilayah timur itu hanya sekitar tidak sampai 30%. Mungkin 20 sampai 25, paling tinggi 30. Karena kalau di data ini, coba kita lihat, 59 itu wilayah Jawa, dan wilayah Sumatera itu 21. Jawa dan Sumatera saja kalau ditambahkan, itu sudah 80 kan. 59 tambah 21. Iya, sorry. 59 tambah 21 sudah 80. Nah, sisanya itu wilayah timur. Jadi memang sangat apa ya, sangat kecil sekali wilayah timur itu. Kontribusi kita wilayah timur terhadap pertumbuhan domestik bruto di atau GDP kita di apa GDP nasional. Nah, wilayah-wilayah seperti Papua dan Maluku itu kecil sekali. Coba kita lihat. Itu di bawah 5. Maluku hanya 3, sementara Papua hanya 2, 2, Sulawesi mungkin masih ada di sekitar 6%. Karena kita ya cukup baik, apalagi Makassar dan Manado. Tetapi memang di bawah 10% juga. Nah, ini terjadi semacam ya kesetaraannya tidak ada kan. Gitu. Makanya saat ini pemerintah kita tahu program uh, infrastruktur ataupun bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah timur saat ini mulai dilakukan. Nah, harapan kita memang di 2030 nanti terus sampai dengan 2045 menghadapi Indonesia Emas. Nah, ini sudah ya paling tidak wilayah timur walaupun mungkin belum 50-50, tapi paling tidak
akselerasinya itu, kecepatannya itu sudah bisa kita adjust, bisa kita sesuaikan. Jadi kita tahu bahwa memang peran pemerintah itu sangat penting. Karena yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, kenapa sampai Jawa dan Sumatera itu, wilayah barat itu memang pertumbuhan ekonominya lebih cepat. Ya karena epicentrum kebijakan ekonomi memang terpusat di wilayah sana. Dan baik itu pembangunan infrastruktur ataupun kebijakan-kebijakan fiskal, kebijakan-kebijakan yang lain, dan penempatan pabrik, kemudian akses soal bagaimana produk-produk yang didatangkan dari produk bahan mentah yang didatangkan dari luar negeri, kemudian diolah di wilayah Jawa. Nah, itu memang ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Jadi pembangunan pabrik-pabrik itu juga itu ya memang kalau dulu mungkin ditempatkan di wilayah timur, ya paling paling tidak ada sedikit tidak terlalu jauh lah soal ya ketimpangan ini. Jadi ketimpangan di sini sebenarnya bukan ketimpangan yang negatif. Ketimpangan sebenarnya pada kondisi ekonomi dan infrastruktur. Bahkan juga kondisi sosial. Jadi kita tahu kan di wilayah eh, Papua apalagi. Ya teman-teman yang dari Papua mungkin bisa melihat langsung setiap hari. Saya ke Papua baru 2 kali mungkin. Memang waktu kami datangi ke sana itu di daerah-daerah yang sudah cukup ramai. Tetapi kami mendengar ketika bertemu dengan orang-orang di sana dan mendengar ada di wilayah-wilayah tertentu yang memang akses ke sana itu sangat sulit. Bahkan mereka itu dari satu kabupaten, ibu kota kabupaten ke kabupaten yang lain, atau satu kecamatan ke kecamatan yang lain, itu belum bisa ditempuh dengan jalan darat. Dan mereka masih menggunakan sewa charter apa pesawat-pesawat kecil gitu, yang muatnya berapa orang, 8 orang sampai 12 orang. Dan itu buat mereka naik pesawat kecil seperti itu sudah hal yang biasa gitu. Ya itu karena akses transportasi darat itu belum tersedia. Ya sekarang memang sudah ada jalan-jalan rintisan yang dibangun di beberapa wilayah. Tetapi memang pada titik-titik tertentu itu masih sama sekali belum ada. Kalaupun sudah ada jalan rintisan, itu wah, mobil masuk di sana itu butuh berapa hari baru bisa tembus. Dan itu medannya parah, parah banget. Kita mungkin sering lihat itu di media sosial ketika ada yang membagikan apa video-video kondisi di sana. Memang itu hanya di wilayah-wilayah tertentu juga. Dan syukur ya di tahun-tahun belakangan ini infrastruktur di Papua sudah mulai bagus, sudah mulai ada perhatian dari pemerintah. Nah, ini hanya salah satu contoh saja dari sisi infrastruktur. Bagaimana dengan uh, infrastruktur digital yang kemarin kita sudah bahas itu, sehingga kendalanya startup itu tidak bisa berkembang di kawasan timur. Belum lagi tentang layanan kesehatan, itu kondisi sosial kan. Belum lagi tentang layanan pendidikan. Di wilayah-wilayah tertentu di Papua itu masih ada orang yang memang masih kesulitan masih ada anak-anak yang kesulitan untuk bersekolah. Apalagi kesehatan. Itu mereka harus menempuh berapa jauh. Jadi kita bandingkan dengan yang ada di wilayah barat, Indonesia bagian barat ya. Kalau bicara Indonesia bagian barat itu berarti bicara tentang Jawa dan Sumatera. Nah, itu berbeda kan. Jadi inilah kondisi-kondisi yang pada akhirnya
ya yang saya sampaikan tadi soal ketimpangan itu kelihatan sangat besar. Jadi 80-20 kan itu 80% kontribusi PDB dari wilayah Indonesia bagian barat dan 20% ada di wilayah timur. Dan ini sudah berlangsung sudah sekian waktu, sekian lama gitu. Jadi harapan kita sih akan lebih akselerasi di waktu-waktu mendatang. Nah, di tahun 2020 ya, ini yang saya sampaikan tadi, pendapatan per kapita wilayah ya, jadi PDRB di kawasan timur seperti NTT, Maluku itu hanya 30 hingga 40% dari PDB per kapita di provinsi yang ada di kawasan bagian barat seperti Jakarta dan Bandung ya, Jawa Barat. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan, ini bicara PDRB ya. Kalau misalnya PDRB contoh di Jakarta, misalnya 100 juta gitu, pendapatan per kapitanya per tahun ya. Berarti kalau 30%-nya sampai 40% di wilayah Papua dan wilayah NTT, berarti hanya 30 juta sampai 40 juta. Nah, coba dibagi 12 itu. Jadi kalau Jakarta misalnya 100 juta, dibagi 12 berarti 8,3 juta ya, 833 sekian. Itu pendapatan, kalau kita hitung per kapita ini ya, pendapatan per kapita rata-rata satu bulan 8,3 juta. Sementara yang di wilayah Papua dan wilayah Nusa Tenggara Timur 30 juta dibagi 12 berarti hanya 2,5 juta. Itu adalah pendapatan rata-rata per kapita ya. 30 tadi dibagi 12 berarti per bulannya hanya 2,5 juta. Jadi teman-teman bisa bayangkan di Papua, di wilayah timur lah, orang mendapatkan penghasilan itu 2,5 juta per bulan. Sementara di DKI, ini rata-rata ya, orang mendapatkan penghasilan untuk pekerja misalnya. Mendapatkan penghasilan 8,5 juta lah kira-kira setiap bulan. Padahal teman-teman, ini ukuran untuk skill dan kompetensi yang sama. Jadi maksudnya begini teman-teman. Contoh, saya profesi sebagai sebagai dokter, nah, misalnya dokter. Nah, dokter yang ada di Jakarta pendapatan sebulannya itu 8.500.000. Ini profesi yang sama ya kita hitung. Nah, kalau saya pindah ke wilayah timur, itu saya hanya mendapatkan penghasilan 2,5 juta. Jadi gambarannya seperti itu ya teman-teman. Semua profesi. Jadi apa saja yang menjadi kompetensi dan skill dia, kalau dia tinggal di Jakarta dengan tinggal di wilayah timur, itu gambarannya begitu pendapatannya. Memang kehidupan di Jakarta juga kan ya berbeda dengan wilayah timur. Artinya kalau di Jakarta biaya hidupnya pasti tinggi lah. Misalnya gaji 8,5 juta per bulan rata-rata, mungkin biaya hidupnya sekitar 5 juta per bulan juga. Sama juga mungkin yang ada di wilayah timur. Tetapi kalau dihitung-hitung dengan nilai uang yang tersisa, misalnya tadi kita hitung di Jakarta 8.500.000 potong 5 juta biaya hidupnya, dia masih dapat 3,5 juta bersih. Sementara kalau dia tinggal di wilayah timur 2,5 juta. Kalau biaya hidupnya ya katakanlah 1,5 juta. Berarti dia hanya simpan 1 juta. Nah, di Jakarta orang bisa simpan, bisa saving 3,5 juta. Di timur dia bisa dapat selisih atau saving 1 juta saja.
Padahal dia punya kompetensi yang sama. Dia punya skill yang sama. Nah, inilah yang memang uh, dari sisi pendapat, dari sisi ekonomi, dari sisi penghasilan, wilayah barat dan timur itu memang belum belum seimbang. Tidak heran memang banyak sekali orang yang ingin ke Jakarta, kerja di Jakarta juga. Apalagi Jakarta itu adalah magnet. Jadi ini terjadi kesenjangan yang ya cukup dari pandangan sosial dan ekonomi boleh dibilang ini tidak adil kan. Keadilannya tidak ada. Nah, saya kira hal lain seperti infrastruktur, bagaimana kita sudah bahas kemarin, infrastruktur digital juga tentang menara-menara BTS misalnya ya. Di wilayah Jawa itu, wilayah Sumatera, wilayah Barat lah Indonesia, itu pembangunannya masif sekali. Ya, jadi di sana hampir sebagian besar sampai di pelosok-pelosok itu akses internet sudah gampang diraih. Kemudian masalah pembangunan jalan. Jadi semua ini teman-teman sangat berpengaruh di dalam pertumbuhan ekonomi. Contoh misalnya jalan produksi pertanian. Kalau di Jawa itu mobil pengangkut bahan pertanian, dia sudah standar di lokasi. Nah, kalau dia standar di lokasi, petani panen langsung muat di mobil. Dari mobil situ langsung bawa ke pasar. Berarti secara logistik, secara rantai distribusinya itu terpangkas dan berarti tidak ada biaya yang membengkak di situ. Jadi misalnya, kenapa selalu kita tanya, kenapa kok barang-barang di wilayah Jawa itu lebih murah ya dibanding wilayah timur? Karena itu tadi, masalah akses infrastruktur jalan yang di wilayah timur, kita kalau mau panen, masih sebagian besar apa? Masih pikul. Belum bisa mobil sandar di eh, tempat panen. Nah, yang pikul itu kan bukan gratis. Kita harus tambah biaya buat dia. Bayar lagi sewa. Nah, itu sudah masuk dalam komponen biaya yang berpengaruh terhadap harga jual dari hasil yang kita panen. Belum lagi karena kendaraan tidak bisa masuk atau jalannya juga rusak dan jalannya jauh, ada komponen biaya transportasi yang membengkak juga di situ. Dan itu juga masuk dalam penentuan harga jual dari produk yang dihasilkan oleh petani. Jadi semua biaya-biaya ini mengakibatkan harga dari hasil petani itu membengkak. Belum juga soal lain. Kita tadi contohnya di sektor pertanian. Kalau di sektor produksi, misalnya industri apa ya, garment atau industri apalah fashion dan banyaklah di Jawa sana. Rata-rata di sana kan mulai dari loading, mulai dari masuk barangnya, itu aksesnya mudah. Karena memang ketika bangun pabrik di situ, salah satunya yang disiapkan adalah infrastruktur jalan itu harus memang sudah bagus duluan. Dan itu dibangun oleh apa? Dibangun oleh pemerintah. Bukan dibangun sendiri oleh pemilik perusahaan. Ya mana ada. Kalau mungkin hanya sumbang bikin apa kecil-kecil, dia oke-oke saja. Tetapi tugas pemerintah adalah, atau membangun jalan itu adalah tugas pemerintah, bukan tugas uh, pengusaha. Ya ada misalnya semacam kerjasama, joint venture atau apa, membangun jalan kerjasama dengan pemerintah. Tapi itu dalam bentuk kerjasama itu ada hitungan-hitungan juga bahwa dalam waktu tertentu misalnya pemerintah harus ya hitungan bisnis sebenarnya itu. Nah, jadi itu hanya contoh ya teman-teman. Kemudian bagaimana kaitannya juga dengan infrastruktur digital yang kemarin kita bahas. Ini selalu ada keterkaitan. Dibangunnya menara-menara BTS, walaupun kita tahu BTS ini kan lagi bermasalah, sudah dapat tersangka baru.
Dan kemarin dikorupsi sekitar 8 triliun. Nah itu kan menyedihkan sekali. Kasihan juga kita yang di wilayah timur masih sangat kesulitan untuk mengakses jaringan internet karena keterbatasan BTS. Tapi ya dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah ini sebenarnya masalah etika juga dan masalah moral. Jadi kita harapkan adik-adik tidak akan seperti itu. Ya, pengusaha memang harus berpikir bagaimana setiap kali memproduksi suatu barang, ini konsep efisiensi itu selalu menjadi hal yang utama. Karena apa? Dengan kita melakukan efisiensi, berarti harga atau penentuan harga yang akan kita lempar ke pasaran, itu akan bersaing, lebih kompetitif. Karena kita tahu bukan hanya kita yang memproduksi barang itu. Di mana-mana selalu ada persaingan. Nah, kalau persaingan harga, karena rata-rata ya hampir semua, 80% itu orang memutuskan membeli karena pertimbangan harga. Bukan, ya 20% itu mulai dari kenyamanan, mulai dari ikatan emosional, kemudian fungsi, kemudian aktualisasi diri. Nah, itu hanya 20%. Tetapi 80% itu orang membeli penentunya adalah harga. Nah, makanya itu sebagai seorang wirausaha, bagaimana dia harus pintar menghitung setiap komponen biaya yang muncul dalam uh, proses rangkaian proses bisnisnya itu memang harus betul-betul berhemat. Karena itu ada pabrik-pabrik baru misalnya dia ingin bangun atau dia ingin investasi di wilayah timur. Pertama dia harus lihat dulu, ini jalan sudah bangun enggak? Sudah ada enggak? Jangan sampai saya kesulitan. Sudah bangun pabrik di sana, terus jalannya tidak ada. Jalannya saya baru mau rintis. Atau saya harus merengek-rengek ke pemerintah untuk membangun jalan. Jadi pertimbangan. Jadi wirausaha berpikir itu, pengusaha akan memikirkan itu. Makanya kalau memang jumlah pabrik di wilayah timur itu sedikit, ya salah satunya karena itu infrastruktur jalan itu belum tersedia baik itu. Belum juga hal-hal lain misalnya seperti ketersediaan power supply gitu, listrik. Apakah di wilayah itu sudah aman listriknya atau jangan sampai saya bangun pabrik, saya yang harus siapkan genset lagi, saya yang harus bangun pembangkit sendiri. Nah, itu kan semua berpengaruh di dalam komponen-komponen penentuan harga. Karena itu semua biaya. Jadi memang inilah yang mengakibatkan ya teman-teman, kenapa di wilayah timur itu ya pada akhirnya lambat dalam hal ekonomi, lambat dalam hal layanan-layanan seperti kesehatan dan lain sebagainya. Ya salah satunya karena itu. Kebijakan pemerintah di masa-masa lalu itu untuk wilayah timur keberpihakannya belum terlalu kelihatan. Gitu. Nah, harapan kita sekarang kan ya sudah mulailah bagus, mulai dari layanan kesehatan, apalagi rumah sakit di Manado saja sekarang rumah sakit sudah cukup banyak gitu. Dan kita di Manado sudah ada tol gitu kan. Kemudian bandara juga sudah diperbarui gitu. Pelabuhan juga terus dikembangkan. Nah, ini sebenarnya faktor-faktor yang menentukan bagaimana investor dari luar ketika dia akan masuk ke wilayah kita, pertimbangannya selalu ke situ. Apakah sarana prasarana ini, infrastruktur ini menunjang nanti untuk kegiatan bisnis dia. Jadi ya sekarang sudah oke lah. Kemudian bicara tentang letak geografis. Saya kira teman-teman di 2 hari yang lalu saya sudah menjelaskan tentang posisi letak geostrategis, geografis Sulawesi Utara khususnya. Apalagi ya, bagaimana kita, impian kita ya, cita-cita kita menjadikan Sulawesi Utara itu sebagai
pintu gerbang kawasan Asia Pasifik. Nah, ini sebenarnya isu yang harus kita gaungkan terus. Kenapa? Karena ini isu politik. Jadi walaupun ini materi ekonomi, tetapi kebijakan ekonomi dan kebijakan politik itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ditambah dengan regulasi. Jadi politik, ekonomi, dan hukum ini hal yang sangat penting. Karena kenapa juga hukum dimasukkan? Karena setiap kebijakan yang akan dibuat itu selalu ada konsekuensi. Dan regulasinya harus ada. Orang mau investasi di wilayah kita, itu ada aturan mainnya. Mulai dari AMDAL, kemudian dia harus mengikuti berdasarkan undang-undang. Undang-undangnya juga bertingkat, mulai dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah membuat peraturan, dan itu harus dipenuhi semua. Nah, makanya dari aspek legal itu harus terpenuhi semua. Kemudian isu yang saya sampaikan tadi tentang bagaimana Sulawesi Utara ini menjadi pintu gerbang Asia. Jadi ini isu politis yang harus diangkat terus. Kenapa? Kalau ini kita angkat terus, berarti kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang cenderung lebih condong berat ke barat, ya dengan diangkatnya isu ini diharapkan dia akan kirim ke sini. Salah satu contoh misalnya ketika 2016, ya 2016 sekitar 6 tahun lalu, 7 tahun lalu, turis Cina waktu itu masuk Manado. Nah, karena saya di Kadin waktu itu, ketika diwawancara oleh beberapa wartawan, saya menyampaikan tulisan itu masih ada. Teman-teman bisa lihat jejak digital kan itu selalu ada. Saya menyampaikan bahwa kegiatan pariwisata di Sulawesi Utara dengan dibukanya akses penerbangan langsung di 8 kota di Cina untuk datang ke Sulawesi Utara membuat kondisi pariwisata di Sulawesi Utara itu meningkat 600%. Itu angkanya real. Karena waktu itu kebetulan GM Angkasa Pura itu kenal baik dengan saya, teman baik. Saya tanya ke dia datanya, tahun sebelumnya itu kunjungan turis yang masuk di pintu bandara Samratulangi itu berapa banyak. Dan dibandingkan dengan jumlah kunjungan turis yang masuk ketika program masuknya turis itu dijalankan. Dan memang data itu 600% datanya, 600 sekian persen. Makanya saya sampaikan di media. Nah, ini isu ketika kita lemparkan bahwa isu yang sebenarnya ini diangkat dari fakta. Dan itu lewat media dan segala macam. Kemudian Kementerian Pariwisata malah tidak memasukkan Sulawesi Utara itu ke dalam 10 destinasi setelah Bali, gitu ya. 10 destinasi pariwisata setelah Bali. Jadi kebijakan itu dibuat Kementerian Pariwisata di tahun, kalau tidak salah 2017 ya, 2016-2017 ya. Sulawesi Utara tidak masuk awalnya. Tetapi ketika berita itu kita munculkan di media dan segala macam, kemudian lobbynya Pak Gubernur waktu itu cukup kuat, dan bagaimana peran Pak Gubernur untuk ya dia waktu di DPR RI kan teman semua lah dia. Mulai dari Menteri Perhubungan, kemudian pemilik maskapai waktu itu, Pak Rusdi Kirana, ya, pemilik Lion Air, ya, karena yang bersedia waktu itu Lion Air. Semua dihubungi. Dan saya ingat waktu itu yang mengkompori juga adalah salah satu yang memberikan ide adalah Pak Hermawan Kartajaya. Jadi saya ingat waktu itu 2015 waktu berkunjung ke Pak Gubernur bersama dengan Pak Hermawan, pagi-pagi sekitar jam 6:30 pagi kami ada di sana, dan Pak Gubernur itu baru dilantik 2 minggu. Kami kunjungi menyampaikan selamat. Dan Pak Gubernur bilang, wah ini dia lihat ini sawah saya di belakang, apa yang bisa saya perbuat ini ke depan, minta pendapat ke Pak Hermawan.
Pak Hermawan menyampaikan bahwa pariwisata. Gitu. Nah, gimana caranya? Kemudian diceritalah Pak Hermawan, konsepnya, gambarannya seperti ini. Kemudian Pak Hermawan membuat tulisan di koran Cina waktu itu tentang Sulawesi Utara. Ya itulah, panjang memang kalau diceritakan, tetapi intinya begini. Singkatnya teman-teman, dengan adanya isu seperti itu pada akhirnya pemerintah pusat membuat kebijakan dan menetapkan Sulawesi Utara, Likupang ya khususnya, masuk dalam 5 destinasi super prioritas. Malah bukan di 10 tadi yang setelah Bali, tetapi 5 destinasi super prioritas. Kalau di wilayah barat itu kan ada Toba, kemudian di wilayah Jawa ada Borobudur, kemudian di wilayah timur kemarin yang bikin akan apa formula 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 One ya. Kemudian Likupang. Nah, dengan ditetapkannya destinasi super prioritas di wilayah Likupang, kebijakan pemerintah dalam hal mengucurkan anggaran ke wilayah Sulawesi Utara itu diberikan sangat banyak. Makanya teman-teman, sekarang kan kalau ke Likupang, apalagi orang Likupang di sini, saya tahu di sini ada beberapa orang Likupang. Bandingkan Likupang 5 tahun sebelumnya dan 10 tahun sebelumnya dan sekarang. Dulu kalau mau ke Pantai Pal itu, waduh jalannya sempit, malah pas tuh dibelokan begini itu setengah mati sering mogok di situ karena jalannya sempit dan jalannya hancur. Tapi sekarang kan di 3 tahun terakhir ini, wah jalannya mulus sekali. Semua di wilayah lingkar, mulai dari Pantai Pal, kemudian pantai apa ya sampai ke Pulisan ya kalau tidak salah itu, Pantai Pal dia putar ke belakang sampai Pulisan. Itu jalannya kan sudah bagus, sudah oke, sudah dibuat lebar. Kemudian di 3 desa itu dibuat homestay, gitu. Anggarannya berapa puluh miliar waktu itu. Karena homestay yang dibangun itu 200 lebih, banyak sekali. Dan itu dibangun di Marinsou, di Pulisan, ada 3 apa 4 desa di sana. Nah, ini saya mau sampaikan bahwa inilah contohnya bagaimana isu dari fakta ini yang kita angkat ke permukaan, pada akhirnya akan dilirik pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan, dan pada akhirnya segala kebijakan dalam hal infrastruktur dan segala ikutannya itu diarahkan ke situ. Nah itu wilayah timur. Kita lihat juga wilayah-wilayah seperti di Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, karena ada tambang sekarang di sana, jadi infrastruktur juga uh, sudah mulai dibangun. Nah, tapi memang seperti di wilayah tambang itu, wilayah Sulawesi, tambang kan di Indonesia ini yang paling besar sebenarnya ada di 7 wilayah ini, mulai dari Papua, Papua Barat ya, kemudian Maluku, Maluku Utara, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Yang paling besar kan Sulawesi Tenggara. Itu luasannya kurang lebih hampir 200 hektar. Total luasan tambang nikel ya, kita bicara nikel ini ya. Total luasan tambang nikel yang ada di 7 wilayah ini sekitar 500.000 hektar lebih. Dan memang saat ini kita menjadi Indonesia ya, Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar di dunia. Jadi teman-teman ya mungkin sudah ada yang tahu, tetapi kita boleh berbangga sebenarnya bagaimana nikel ini, pertambangan nikel ini telah mengangkat nama Indonesia menjadi negara yang boleh diperhitungkan. Karena kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Penghasilan tambang nikel kita itu dibanding negara kedua itu adalah Filipina.
Filipina itu dia menghasilkan nikel hanya sekitar 300-an ribu metrik ton. Kalau kalau kita Indonesia, mari saya minum dulu. Nah, kalau kita Indonesia itu, teman-teman, ada yang bisa kasih tahu berapa banyak? Itu 1,6 juta. 1,6 juta ton metrik kubik ya. Dan itu luar biasa. Tapi di sisi lain itu, dengan pertambangan yang semakin masif, jumlahnya banyak, yang marak lah. Dan ini paling banyak di kawasan timur. Ya inilah memberikan dampak terhadap lingkungan. Dan selalu ada dampak negatif, baik itu dampak lingkungan terhadap pencemaran, tetapi juga dampak sosial. Karena kalau kita bicara dampak terhadap lingkungan kan, ya terganggunya ekosistem air, kemudian perombakan hutan, dan di situ pasti ada ekosistem satwa yang terganggu, kemudian potensi untuk terjadinya banjir di situ pada wilayah itu. Itu kan semua adalah dampak dari pembukaan konsesi lahan tambang. Pembukaan lahan-lahan diperluas lahan-lahan tambang yang dampak secara lingkungan itu selalu ada. Nah, memang dilematis juga. Karena di sisi lain, pemerintah tentu berharap dari penghasilan ini akan menambah nilai, terutama pertumbuhan ekonomi ya. Baik itu di wilayah regional maupun secara nasional. Tetapi bagaimana setiap pengusaha itu dalam menerapkan apa yang menjadi kebijakan, strategi, taktik, dan kebijakan dari perusahaan itu, hal yang mereka harus pertimbangkan juga adalah soal dampak lingkungan itu. Nah, disinilah sebenarnya dituntut seorang pengusaha itu harus tetap mempertahankan nilai-nilai kewirausahaan sosial. Jadi, di tambang-tambang sekarang mulai giat tentang CSR itu harus digunakan terhadap kegiatan-kegiatan atau pemanfaatannya harus berdampak secara sosial. Karena kalau memang dia mau kelola itu dalam rangka untuk mengembalikan kondisi lingkungan, itu butuh berapa tahun? 20, 30, sampai 50 tahun. Dan itu dampaknya tidak kelihatan signifikan. Tidak terlalu kentara. Tetapi kalau dia membuat kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung ke area tambang, itu ada istilah lingkar tambang, lingkar 1, lingkar 2. Nah, itu akan kelihatan. Jadi di daerah-daerah lingkar tambang itu, teman-teman selalu lihat bahwa misalnya ada kelompok-kelompok yang mereka bina, kelompok-kelompok UKM ya, mulai dari misalnya di kelompok UKM itu apa dia punya produk, mereka memberikan bantuan, baik itu peralatan, modal, dan segala macam. Nah, itu bagian support dari selain tanggung jawab sosial mereka, tetapi juga mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada, kondisi masyarakat yang ada di sekitar. Nah, kita ambil contoh misalnya di tambang emas di wilayah Minahasa Utara. Tambang apa itu ya? Tokatindung ya, kalau tidak salah itu. Ada 2 kan di sana. Nah, coba kita lihat di area itu, saya kebetulan pernah melakukan pendampingan UKM terhadap kelompok di desa apa itu yang bersebelahan langsung dengan pertambangan itu. Jadi di sana ada yang namanya, mungkin teman-teman pernah dengar, ada kelompok usaha namanya Walegonovu. Jadi dia mengelola limbah dari kelapa semua, dan itu dibuat
banyak produk, banyak barang, dan barang-barang yang dia buat itu unik-unik, bagus-bagus. Memang targetnya harus yang berbeda ya, daripada kebanyakan. Nah, dia menggunakan alat. Nah, saya pernah mengunjungi workshop dia, ada beberapa kali. Kita melakukan pendampingan itu cukup lama, hampir 3 bulan ya waktu itu. Dan saya mendatangi workshop dia, ada bantuan yang diberikan oleh eh, perusahaan tambang itu nilainya miliaran untuk alat itu, pengolahan pengolahan apa sabut kelapa itu. Dan itu saya tanya dia, ini nilai alat, ini cuma nilai alat, belum itu mereka bangun lokasi, bangun tempat cukup besar, dan itu semua dibiayai oleh tambang. Nah, ini dilakukan karena apa? Itu tadi, dia ingin menunjukkan bahwa dia peduli terhadap kondisi sosial yang ada di area tambang, sekitaran tambang. Jadi itu dampak langsung kelihatan. Tidak mau tunggu lama. Kalau dia ingin reboisasi atau rehabilitasi hutan, lahan, itu kan butuh waktu yang sangat panjang. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana memang tanggung jawab sosialnya ditunjukkan. Gitu. Ini jam berapa ya? 16.50. Wah, kita sudah hampir sejam ya ini. Jadi saya mungkin break 5 menit ya. Ini benar Ferdi sudah ada enggak di sini ya? Benar Ferdi sepertinya tidak ada. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, tinggal ada 2 slide lagi dan itu singkat saja. Saya akan break sekitar 5 menit kurang lebih. Dan silakan teman-teman yang akan minum atau ke toilet, kita jeda kurang lebih 15 menit. 5 menit ya. Silakan.
Ya, oke, teman-teman kita lanjut ya. Silakan yang ada di room untuk mengaktifkan kamera. Ya, jadi saya lanjut. Habis ini baru kita diskusi sedikit dan kita selesaikan. Nah, lanjut teman-teman. Jadi kita sampai pada tadi tentang bagaimana perusahaan tambang itu kancing. Nah, bagaimana perusahaan tambang nikel itu selalu memberikan dampak, terutama eh, dampak secara dampak terhadap lingkungannya. Dan kita tahu pemrosesan nikel ini memang menggunakan bahan-bahan kimia yang beracun. Gitu. Nah, kalau di Jepang sana, mereka ketika pengalaman mereka di beberapa tahun lalu sering menggunakan bahan kimia, dan kita tahu dulu ada yang namanya kasus Minamata, dan itu kasus yang cukup menghebohkan dunia karena ternyata ada salah satu perusahaan yang membuang limbahnya ke laut, dan uh, limbah itu dikonsumsi oleh ikan, dan ikan itu dimakan manusia. Kemudian setelah 30 tahun kemudian, mereka menemukan di satu kampung itu, satu wilayah itu, ada penyakit aneh. Penyakit aneh seperti mulai dia kanker, kemudian badannya bentol-bentol, ada semacam timbul benjolan-benjolan yang bulat-bulat di sekujur badannya. Dan penyakit ini menghadapi satu kompleks wilayah itu. Mereka bingung, ini mulai berpikir aneh-aneh, ini ada semacam apa gitu. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, mereka menemukan di kandungan ikan yang mereka konsumsi ternyata ada yang namanya timbal. Jadi ada yang namanya bahan kimia yang ternyata dari bahan kimia ini yang ketika dikonsumsi secara terus-menerus akan terjadi apa yang namanya kronis itu. Kronik. Jadi sifatnya karsinogenik, itu jangka panjang dan kronik, bukan akut. Kalau akut itu kan langsung terjadi. Tapi kalau kronik itu dia butuh berapa waktu? Kadang lebih dari 10 tahun baru muncul, baru kelihatan. Nah, kondisi ini yang menjadi pelajaran berharga bagi semua pengelola, baik itu pertambangan atau industri yang dalam prosesnya menggunakan bahan kimia. Seperti kita tahu, kalau di tambang-tambang emas, mulai dari Rata Totok dulu, kita lihat mereka punya waduk, mereka bikin sendiri, di mana itu tempat menampung untuk limbah. Kemudian kalau daerah Kalimantan juga kita lihat bagaimana ada waduk-waduk. Kemudian di Tokatindung juga di Likupang sana kita lihat ada waduk yang itu digunakan untuk mengolah sebenarnya. Itu adalah instalasi pengolahan limbah supaya dia tidak langsung ke laut, dan itu menggunakan teknologi, dan diharapkan kalau nanti dibuang seperti sekarang dilakukan Jepang, mereka membuang limbah yang sudah disimpan selama sekian tahun ke laut sebenarnya, tetapi itu kandungannya sudah sangat-sangat rendah, sudah aman ya gitu. Nah, ini hal-hal yang memang uh, menjadi perhatian serius, apalagi dari kelompok-kelompok pencinta lingkungan dan
ketika dampak yang diberikan seperti ini sangat negatif, muncullah berbagai tuntutan terhadap pemerintah bahwa harus membuat regulasi yang ketat, harus membuat aturan yang ketat. Jangan sampai karena regulasinya longgar, pada akhirnya pemilik-pemilik tambang ini dengan seenaknya, dengan sesuka hati, mereka suka-suka dialah mau buka tambang, mau kelola tambang apa saja ya, terutama nikel ini. Jadi kita tahu memang harusnya nikel ini ya, teman-teman, saya baca, harusnya nikel ini menjadi masa depan kita Indonesia. Dan harusnya nikel ini selain tambang, kita sebenarnya punya segudang sumber daya alam yang bisa mensejahterakan kita. Karena selain emas yang sekarang dikelola oleh Newmont, kita kan tahu kalau nikel ini ternyata penggunaannya banyak sekali ya. Mulai dari perabotan rumah, mulai dari apa ya, laptop yang sedang kita pakai saat ini, handphone yang kita pakai, kemudian pesawat, kendaraan, hampir semua komponen-komponen yang kita pakai keseharian, termasuk bahan campur untuk penggunaan baterai, hampir semua yang mengandung logam, bikin koin, apa saja, ternyata itu mengandung nikel. Dan ternyata komponen nikel ini apa ya, terdapat di semua properti yang boleh dibilang ini properti-properti yang menjadi kebutuhan-kebutuhan penting dalam kita melakukan aktivitas. Di saat ini ya, apalagi. Contoh industri baja. Kita tahu sekarang banyak sekali penggunaan baja. Mulai dari apa? Atap, coba kita lihat di rumah. Mulai dari rangkanya sudah mulai baja. Atapnya, kusen-kusen sekarang penggunaan kayu sudah tidak lagi. Jadi sampai dengan isinya kita lihat banyak sekali ya, lemari apa semua. Apalagi itu baru dari rumah, belum dari yang luar rumah. Misalnya penggunaan apa sekarang? Handphone. Hari-hari hampir semua kita pakai handphone. Ada berapa miliar. Jadi handphone yang ada di dunia ini kan jumlahnya kalau di total semua kurang lebih itu 25 miliar apa 25 apa 35 miliar. Pokoknya dia 7 kali dari jumlah umat manusia. Itu memang banyak sekali, saya bingung. Ya tapi betul juga, sekarang di rumah kita handphonenya ada berapa ya? Ada yang so rusak, soalnya nggak pakai, ya kita nggak jual sih. Jadi semua itu menggunakan nikel, belum kendaraan. Apalagi sekarang kendaraan lagi rame kendaraan listrik. Harusnya ini menjadi apa ya? Menjadi masa depan kita Indonesia bahwa kita bisa jadi negara hebat, negara yang punya sumber daya alam yang luar biasa. Tapi memang bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu mampu atau kuat melakukan intervensi supaya kemanfaatan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena untuk apa kita punya kekayaan alam yang begitu luar biasa banyak, sementara mulai dari ketimpangan antara wilayah timur dan barat itu cukup besar, 80-20%. Belum juga kita bicara lebih kepada individu, personal. Ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Sekarang indeks apa Gini rasio kita ya cukup mengkhawatirkan juga. Banyak orang yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin ya tambah miskin. Jadi ini adalah hal yang sebenarnya sangat paradoks, dalam arti sangat bertolak belakang dengan kondisi kita Indonesia yang sering orang bilang Indonesia apa itu? Ada tuh lagu, Kus Plus Pelago kan. Indonesia ini negara yang subur, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu memang betul itu. Belum lagi di dalamnya. Dan kita hampir semua ada. Apa yang tidak ada di kita? Aspal kita punya, gas kita punya, gas alam.
Semua kita punya. Nah, ini yang harus sebenarnya dimanfaatkan. Karena undang-undang kan juga ya mengatakan demikian, bahwa bumi, air, dan segala isinya harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat di sini kan bukan hanya saya, bukan hanya orang-orang yang kaya, kita semua teman-teman mahasiswa juga. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Ini tantangan kita semua. Sebagai mahasiswa, marilah kita wujudkan itu semua dengan terjun menjadi wirausaha yang beretika. Wirausaha yang tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Ini yang menjadi tugas kita ke depan. Ketika kita ya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang wirausahawan, maka kita menggunakan itu secara baik, secara bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang memang itu tentu bukan hanya sekedar kejar-kejar profit, tetapi menjadi seorang wirausaha yang memperhitungkan juga aspek atau kondisi uh, dampak positif atau dampak sosial yang bisa kita berikan buat orang lain. Oke, teman-teman, kita ada waktu sekitar 10 menit ke depan untuk kita diskusi tanya jawab. Saya berharap kita maksimalkan ini. Dan saya akan oh ya, sebelum saya bertanya, ini pertanyaan kemarin ya, dan kita akan ulangi. Saya hanya ingin menguji apakah teman-teman itu betul-betul ini pertanyaan yang sudah kalian jawab di Google Classroom. Jadi boleh boleh open book, silakan nanti. Karena materinya masih ada keterkaitan. Ini tentang kesenjangan antara Barat dan Timur. Tapi sebelum ke situ, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Nah, kalau tidak ada, berarti saya yang akan bertanya. Pertanyaannya sebenarnya di sini kan ada 10 nomor. Nah, mulai dari apa yang dimaksud dengan dilema dalam konteks pengembangan startup digital di kawasan timur Indonesia. Tetapi saya tidak akan menanyakan sampai dengan apa peran pemerintah dan seterusnya. Saya hanya akan menanyakan satu nomor saja. Supaya ini jadi di sini setiap orang mungkin saya akan acak. Berarti ada kurang lebih 10 orang yang akan saya tanya. Masing-masing satu nomor gitu ya. Nah, saya mulai dari ini yang tidak on kamera. Saya mulai dari bentar ya. Ini pesertanya 25, 24 berarti ya. Ini sebenarnya yang belum saya dengar ini ada nama Dwi Ananda. Ada enggak di sini ya Dwi Ananda? Saya lihat itu di Google Classroom ada. Oh, ada. Oke, saya belum pernah dengar ini Dwi Ananda ya. Benar. Ada, iya, Dwi Ananda. Panggilannya apa ini? Nanda ya atau siapa? Nans, benar. Ya, Nans. Nans. Ya, Oke, Nans. Eh, ada buat anu toh jawaban di Google Classroom. benar. Nah, saya ingin tanya tentang pertanyaan nomor 8 ini sebenarnya. Pertanyaan nomor 8 seperti ini. Sebutkan beberapa potensi pengembangan yang dapat membantu mengatasi dilema pengembangan startup digital di kawasan timur Indonesia. Kekayaan budaya, Silakan apa? kearifan lokal, pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan keterlibatan pemerintah, kerjasama dan jaringan, pendidikan dan pelatihan. Oke, sip, mantap.
Jadi kekayaan budaya dan kearifan lokal, pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan keterlibatan pemerintah, kerjasama dan jaringan, pendidikan dan pelatihan. Nah, saya lanjut ke pertanyaan yang 8 ini tentang pendidikan dan pelatihan. Bisa berikan contoh pendidikan dan pelatihan seperti apa? Hmm, seperti apa ya, Nas? Nggak usah banyak-banyak. Apa yang kira-kira memungkinkan lah, pelatihan apa yang memungkinkan untuk dilakukan supaya nomor 8 ini bisa terlaksana dengan baik. Hmm, apa ya, benar Belum. agak Oke, nanti grogi cari. soalnya. Jadi teman-teman, saya berharap begini. Di setiap pertanyaan itu kita memahami sebenarnya esensi dari pertanyaannya. Supaya kalau kalian menjawab saja sederhana tapi paling tidak kita memahami. Karena ini tentang analisa gitu. Seperti contoh misalnya kan nomor 8 sebutkan beberapa potensi pengembangan yang dapat membantu mengatasi dilema pengembangan startup digital di kawasan timur Indonesia. Nah, di sini betul itu. Sudah ada disampaikan tentang budaya, kearifan lokal, pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan, itu betul semua. Nah, termasuk pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan seperti apa? Misalnya, contoh, mengikuti pelatihan dalam bidang teknologi, misalnya sekarang lagi dilakukan oleh Kementerian Kominfo itu banyak sekali tentang literasi digital. Misalnya seperti itu, mengikuti literasi digital yang dilakukan oleh pemerintah. Kan sekarang banyak begitu. Jadi update lah seperti itu. Atau mengikuti pelatihan di bidang kemarin kan saya banyak sekali menjelaskan sebenarnya tentang itu. Bagaimana seorang startup itu membangun komunitas dengan startup yang lain. Itu banyak cari di internet sebenarnya. Banyak sekali pihak manajemen-manajemen menyiapkan itu. Dan mereka menyiapkan pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke ya, Nans, terima kasih ya, Dwi Ananda. Bagus, mantap. Nah, saya lanjut tadi perempuan, sekarang laki-laki ya. Laki-laki boleh ya. Tapi ini laki-laki kurang berapa di sini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oh hilang ini. Kok tiba-tiba hilang ya? 28, sorry 25 tadi ini tinggal 24. Ini Naruh. teman-teman. Ya, Dwi Ananda, Nan sudah ya. Oke, sudah. Saya beralih ya. Terima kasih. Nah, ini laki-laki atau siapa yang ingin mengajukan diri? Nanti nomornya saya sebut. Jadi teman-teman ini ada penilaian lah. Siapa yang tidak pernah sama sekali. Mohon maaf ya, saya harus tegas dalam hal ini karena ini kan soal keadilan juga gitu. Kita jangan hanya bicara tentang bagaimana keadilan di Indonesia Barat dan Indonesia Timur, tetapi juga keadilan tentang bagaimana teman-teman yang aktif sering mengikuti kuliah dengan yang tidak aktif. Itu pasti beda lah. Itu pasti beda. Nilainya pasti beda ya. Jangan teman-teman berpikir sama. Dan semua ini kan terekam. Saya selalu pakai rekaman. Dan mohon maaf saya agak detil soal ini dan saya akan tegas di akhir program. Jadi terima kasih yang selalu aktif, itu luar biasa saya memberikan apresiasi. Jadi ini selalu dalam proses penilaian semua. Oke, saya lanjut. Kalau begitu, di sini ada nama Fitra Destiana ya, Fitra. Ada Fitra. Ini Fitra juga jarang-jarang ini kedengaran suaranya ya. Oke, ini panggilan apa Fitra juga ya, Fitra iya, atau Fitra? Fitra.
Oke. Nah, Fitra ada bikin jawaban di Google Classroom juga kan? Ada, Sir. Oke. Nah, Fitra, saya tanya yang nomor berapa ya ini? 4. Nomor 4, bagaimana kurangnya sumber daya manusia? Oh, nomor 3, sorry. Mengapa ketidakseimbangan ekosistem startup antara kawasan barat dan timur Indonesia dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan startup di kawasan timur Indonesia? Nomor 3, ya. Silakan, Fitra. Faktor yang menjadi penghambat ketidakseimbangan antara kawasan barat dan timur yaitu minimnya ketersediaan talenta digital. Pasalnya, sumber daya manusia atau SDM memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan perusahaan startup. Oke, sip, bagus. Nah, bicara tentang SDM jadinya, ya berarti ini karena SDM memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan perusahaan startup. Nah, bagi Fitra, ketika katakanlah menjadi seorang startup, gitu. Ya, kita anggaplah ini bersimulasi. Fitra menjadi seorang startup, apa yang Fitra akan lakukan untuk meningkatkan SDM tim kerja atau anak buah atau karyawan dari Fitra, supaya mereka SDM-nya meningkat dan pada akhirnya dapat bersaing dengan teman-teman yang ada di kawasan barat. Gitu. Jadi apa yang akan dilakukan terhadap SDM Fitra? Silakan. Dengan melakukan pelatihan. Oke. Sir. Pelatihan saja ya. Oke. Dengan pembinaan lah, Sir. Pelatihan dan pembinaan. Oke, good. Bagus. Ya. Terima kasih ya, Fitra. Jadi betul yang disampaikan Fitra, bahwa pelatihan itu penting sekali. Pembinaan, kemudian pendampingan, kemudian fasilitasi juga mereka dalam rangka akselerasi akses mereka. Ya, kita kalau sudah menjadi entrepreneur, mindset kita atau cara berpikir kita bukan lagi sebagai mindset karyawan. Karena seorang pemilik bisnis itu dia harus bertanggung jawab memikirkan bukan hanya soal produk dia bagaimana dijual, tetapi bagaimana kualitas sumber daya manusia itu, ya kalau bicara kualitas sumber daya manusia berarti timnya, tim yang ada di perusahaan dia, termasuk karyawan dia atau manajer-manajer dia, itu SDM-nya itu harus bagus. Apalagi masuk di dunia digital, dunia startup. Gitu. Kompetisi startup yang begitu ketat saat ini dan sangat cepat. Kadang apa yang kita pelajari hari ini, ternyata besoknya, sudah lain gitu. Hari ini kita belajar tentang ini. Jadi di dunia digital itu sangat cepat sekali ya teman-teman. Saya yang sudah boleh dibilang usia saya mungkin hampir 2 kali dengan teman-teman ya. Tetapi berusaha untuk mencari informasi terbaru selalu dalam dunia teknologi. Seperti sekarang, apalagi dunia artificial intelligence, AI. Banyak sekali aplikasi, banyak sekali situs yang ya boleh dibilang kemarin kita menggunakan ini. Wah, tiba-tiba sekarang menggunakan ini. ChatGPT apalagi. Dan banyak sekarang yang belum tahu tentang ChatGPT. Tapi sebagian besar, apalagi kalau di dunia akademisi itu sudah tahu. Jadi kita harus melihat bahwa dunia digital ini dunia yang begitu cepat, makanya untuk upgrade SDM-nya juga
harus menyesuaikan. Dan kadang hal-hal yang 5 tahun lalu kita anggap ini hal baru, kemudian hal sulit untuk dilakukan, wah sekarang sudah menjadi hal yang biasa dan mudah untuk dilakukan. Karena teknologi begitu cepat. Jadi betul yang disampaikan Fitra tadi. Bagaimana melakukan pelatihan ke tim kita dalam banyak hal. Dan bukan cuma skillnya, tetapi soft skill dia. Dalam arti karakter dia bagaimana, tentang nilai-nilai apa yang dia miliki, tentang kejujuran dia, tentang moral dia, etika dia. Itu kan hal-hal juga yang membentuk karakter seorang SDM ya, yang siap untuk berkompetisi di era saat ini yang ya sangat sangat ketat. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung ya acara ini, dan saya menyampaikan banyak terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita selama hampir 1,5 jam ya ini, dan kita akan bertemu lagi di besok jam yang sama. Saya berharap kita selalu on time, jam 4 itu sudah start ya, supaya berakhirnya bisa lebih cepat. Karena memang persyaratan dalam perkuliahan ini minimal 1 jam ya, 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa sehat terus semua sampai dengan akhir periode. Hitung-hitung kita tinggal berapa hari ya? 12 hari ya teman-teman. Tinggal 12 hari, tinggal 12 kali pertemuan. Ya mudah-mudahan ada waktu nanti saya akan berkunjung ke Politeknik satu waktu dan bisa bertemu dengan teman-teman kalian. Di Politeknik itu kan ada yang di lantai bawah itu ada tempat display galeri situ. Apa namanya di situ? Yang tempat ada kafe di situ. Ada Politeknik sama galeri investasi, Ner. Galeri investasi, ya. Iya. Nah, itu bagus sekali, bagus. Di situ kan ada display produk-produk UKM kan di situ. Dia kan Iya, gabung dengan kafe kan di situ. Nah, ya waktu itu saya berkunjung kapan hari ya? Tahun kemarin kalau nggak salah, apa awal tahun, ketemu dengan Ibu Direktur, kemudian habis ketemu dengan Ibu Direktur, ketemu dengan Direktur 2 juga Ibu waktu itu. Di sana direkturnya dan wakil direktur Ibu semua kalau nggak salah ya. Atau ada yang Bapak? Iya, ya. Ibu semua kan? Perempuan semua. Nah, perempuan semua. Nah, saya diajak jalan-jalan keliling kampus sampai Ibu wakil direktur itu menunjukkan di belakang itu ada seperti Indomaret itu atau apa namanya itu ya. Di dalam itu. Apa namanya itu? Polymart atau apa ya? Nah, betul. Polymart, betul. Saya diajak ke situ dan katanya di situ tempat magang para mahasiswa, yang di situ sebenarnya yang jaga, yang kasir semua adalah mahasiswa, dan mungkin itu diwadahi dalam satu koperasi. Ya bagus, saya apresiasi waktu itu, dan memang kita waktu itu dalam rangka menjajaki kerjasama, dan kerjasamanya sudah berlangsung. Setiap bulan kami dari Indonesia Marketing Asosiasi melakukan kunjungan sebenarnya ke kampus, ke Politeknik untuk memberikan kuliah umum, dan ada kegiatan-kegiatan yang dalam rangka menindaklanjut kerjasama yang kita buat kemarin. Itu sangat produktif. Ya mudah-mudahan nanti saya ada waktu, entah di akhir periode atau sementara periode, mudah-mudahan sudah fit, sudah sehat. Saya berharap bisa ketemu teman-teman sekalian di sana ya. Kita ketemu onsite gitu kan. Kita ketemu offline. Nah di sini kan online terus ini. Sudah 2 minggu kita online terus. Kita berharap ada satu waktu kita bisa bersama-sama tatap muka. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya sekalian untuk kegiatan ini, dan kita akan akhiri ya.
17.29, 17.30. Benar. Izin bertanya boleh? Oh, boleh. Dari siapa? Dari Dwi Dwinanda. Ananda. Oke, Dwi Ananda. Gimana pertanyaannya? Mohon maaf sebelumnya mau tanya tentang tugas-tugas Nar. Tugas, oke. Soal tugas-tugas kan Nar itu hilang kumpul batas kan jam 12 malam kan Nar. Oke. Terus kalau misalkan lewat dari jam 12 malam itu gimana Nar? Contohnya kan Boleh. Lupanens kan Ya, tempat nggak masalah. buat tapi Boleh, lupa teman-teman. Boleh. Jadi sebenarnya gini, saya kan biasanya suka kerja malam, tengah malam. Tapi memang di beberapa hari terakhir ini karena terlalu padat sampai drop saya mengisi kuliah di sini, terus saya mengisi di BRI, kemudian saya ikut kegiatan kemarin untuk meeting di acara dengan Bank Indonesia, banyak sekali. Nah, karena terlalu banyak drop, akhirnya saya yang biasanya saya buka Google Classroom itu di jam tengah malam, akhirnya tidak bisa. Sebenarnya jam 12 itu saya berharap di tengah malam itu antara jam 1 sampai jam 3 biasa saya baca-baca. Tapi tidak apa-apa teman-teman, silakan kalau kesulitan di situ atau terlalu larut, batasnya kan kita biasanya kuliah jam 4 sore. Jadi teman-teman silakan masukkan besoknya, tapi jangan lewat. Karena saya juga kalau sudah di atas jam 10, itu sudah buka sumber aktivitas lain. Karena sebenarnya di pagi hari sampai sore itu saya tidak buka lagi GC, tidak buka Google Classroom. Karena sudah ada aktivitas yang lain. Nah, makanya kalau bisa sebelum jam 9. Supaya di pagi hari antara biasa jam 6 saya bangun, itu sudah mulai buka-buka sampai jam 9. Jadi saya berharap, tapi kalau yang sudah terbiasa, ya sebenarnya kan tugas, ini tidak ada tugas, hari ini tidak ada tugas. Gampang juga kan sebenarnya. Tapi teman-teman untuk tugas, saya harapkan kalian punya analisa sendiri. Kalaupun kalian mau cari di ChatGPT, itu tidak masalah. Tetapi harus dipahami. Jangan di copy paste. Gitu. Karena kita juga tahu bahwa ini di copy paste. Jadi saya berharap teman-teman silakan gunakan teknologi itu sedemikian rupa, tetapi jangan sampai kita tergantung di situ. Jangan kita dibodohi oleh teknologi. Jadi teman-teman silakan pakai, mau di Google, mau di ChatGPT, buat saya tidak ada masalah. Yang penting kalian memahami. Karena itu buat kalian sebenarnya. Jadi itu ya untuk tugas. Paling lat besoknya jam 9. Gitu. Oke ya, Nats, boleh ya, dan teman-teman yang lain. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Nar. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mir, kita boleh bertanya, Mir. Muhammad Jauri, oke, silakan. Ya, mungkin lewat apa sih? Ini kan yang tuh kemarin sempat bagikan link form buat magang itu kan, Mir. Kalau menurut Mir ada yang rekomendasi buat orang yang UMKM itu yang Mir orang mau magang. Oh ya, untuk tahap kedua ya. Jadi ini Ya, kan tahap. masih magang. Soalnya kalau Nah, kita pribadi kita agak bingung kok Mir. Soalnya kalau UMKM kita kurang paham kalau mau magang ini. Muhammad Jauri itu bergerak di bidang apa? Atau minatnya kemana? Kalau kita Mir retail sama service Mir. Retail sama service. Retail. Jadi gini teman-teman, silakan nanti di saat mengisi form itu bisa tambahkan catatan. Gitu. Nggak apa-apa. Karena memang kalau ini biasakan tim yang mengelola itu. Nah kami sebenarnya di sini hanya sampai batas kita ke mengajar gitu. Jadi tidak sampai ke sana. Tetapi panitia-panitia juga kan itu teman-teman kami.
Jadi biasa kami melakukan rapat itu di setiap hari Sabtu. Hari Sabtu setiap minggu kita melakukan rapat evaluasi. Dan mudah-mudahan di Sabtu ini bisa saya sampaikan itu masukan-masukan seperti itu. Karena memang di juklaknya aturannya mungkin seperti itu, tetapi ya saya kira kita bisa sesuaikan gitu. Kalau memang teman-teman di sini juga banyak yang mengusulkan seperti itu. Kalau retail mungkin kita bisa masuk di apa ya, supermarket kan ada itu, bisa. Adalah. Bolehlah nanti kita coba usulkan itu. Ada lagi yang lain? Kalau rupa di IDX boleh Menir. Kan kalau di IDX IDX. dia lebih ke apa sih pelatihan dia kasih pelatihan bagaimana cara buat berinvestasi begitu dong Menir. Itu Kasih pelatihan. IDX itu kan di bursa ya, semacam bursa Iya efek. Menir bursa. Iya. Itu mungkin boleh-boleh saja. Tetapi kita mau lihat di juklak juga seperti apa. Karena memang ini harus ada korelasi ke sana juga. Buat kita sebenarnya tidak ada masalah. Kan? Karena juga kita UKM kan harus melek terhadap bursa. Dan kita juga harusnya UKM bisa mengarah ke sana. Seperti yang apa kemarin Jobubu. Ya, teman-teman tahu Jobubu itu kan perusahaan Sulawesi Utara yang melantai di bursa efek dan itu cap tikus. Cap tikus itu melantai dan itu perusahaan nasional pertama, perusahaan minuman beralkohol nasional pertama yang melantai di bursa efek. Kalau merek-merek yang lain seperti whisky, kemudian apa ya, Anchor Bir dan segala macam itu kan pemiliknya dari luar. Nah, kalau yang Jobubu ini itu lokal dan orang Manado juga. Dan cap tikus juga yang dia jual. Nah, itu penting juga teman-teman untuk belajar ke sana. Saya kira tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kita harus sesuaikan dengan juklak ya. Jadi itulah teman-teman. Kita mengacu kepada ketentuannya. Oke, ada lagi yang lain? Ini sudah 17.36. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih dan sampai jumpa besok sore. Semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Menir. Terima kasih, Ner. Sama-sama. Terima kasih. Mer. Yuk, makasih.